Kasus narkoba yang membelit Pretty Asmara dan 7 artis lainnya bak bola liar menggelinding tak tentu arah. Masyarakat awam dan netizen dibuat bingung oleh hasil pengembangan penyidikan yang belum pasti dan cenderung berubah-ubah. Faktanya, 7 artis yang diamankan bersama Pretty dan sempat dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba kini dibebaskan pihak berwajib. Kemarin, 5 dari 7 artis itu menggelar konferensi pers didampingi kuasa hukum mereka. Lia Amelia, Sisi Salsabila, Daniar Widiana, Asri Handayani, dan Erlin Susanti menyatakan bahwa hasil tes urin mereka negatif dan mereka sama sekali tidak tahu menahu tentang keterlibatan Pretty dengan barang bukti yang diamankan polisi. Jadi aku tuh undangan Pretty Asmara datang ke situ. Ayang ada acara nggak? Ntar sore. Nggak ada, yang aku di rumah. Yuk kita ngumpul nyanyi-nyanyi. Udah lama nggak ketemu. Ya udah dong kita ngumpul. Nah aku nggak ada kepikiran yang mau gimana-gimana. Kita lagi foto-foto. Kita lagi foto-foto, kita lagi ngobrol. Kebetulan beberapa teman ada kita yang lagi galau gitu deh ceritanya. Jadi ya udahlah kita mau menghibur diri gitu. Masa nggak boleh sih kita mau menghibur diri kayak gitu? Kalau dipakai urin kita pasti positif dong. Kita ada akhir dari BNN-nya. Ada pacarnya. Ini urin kita negatif. Jadi kita tidak tahu mengenai barang-barang itu. Pas polisi menggeledah di tempat kotak tisu itu baru kita tahu ternyata ada barang-barang seperti itu. Langkah ke depan kita harus rehab. Kita semua bertuju rehab setiap hari Rabu. Kumpul-kumpul temu kangen pasca lebaran yang dihelat Pretty dan kawan-kawan di sebuah hotel di Jakarta Pusat akhirnya berujung petaka. Kini hanya keheningan dan dinginnya lantai tahanan yang dirasakan Pretty pasca 7 temannya dibebaskan. Akan tetapi, benarkah Pretty dijebak oleh Alvin, pengedar narkoba yang kini masih menjadi buronan pihak berwajib? Saya dijebak oleh saudara Alvin. Dijebaknya seperti apa, Mbak? Silakan tanya, hasil tes urin saya silakan tanya. Saya negatif, saya tidak pernah mengedar narkoba. Tersangka P itu memang kita tes urinnya negatif, tapi dia kan menyediakan tempat, menyediakan barangnya dari sana. 2 tahun terakhir eksistensi Pretty di industri hiburan memang kurang terdengar gaungnya. Namun bagi selebriti penyuka pesta di tempat hiburan malam, sosok Pretty tak asing lagi. Komedian bertubuh subur itu lebih dikenal sebagai penyelenggara pesta di sejumlah tempat hiburan malam. Biasanya kan emang Pretty ini suka bikin acara event organizer party ya. Jadi biasanya sih kalau lihat datang ke acaranya Pretty Asmara, paling kalau misalkan sahabat aku yang terdekat ada birthday, ya aku datang. Tapi hanya sebatas itu gitu. Memang di klub malam. Tapi paling ya kita sebatas minum. Dia tuh kan biasa gini entertain orang ya, ketemu gitu, karena kan dia IO juga kan gitu, suka ngadain acara-acara. Ya itu aja masalah seputar acara gitu loh. Dari seorang komedian sederhana, Pretty bermetamorfosis menjadi artis glamor penyuka dunia gemerlap. Namun ada sisi lain dari sosok Pretty yang jarang diekspos media. Ya, wanita kelahiran Lumajang 27 September 1977 itu adalah ketua SANI Selebriti Anti Narkoba Indonesia yang bekerja sama dengan BNN dalam memerangi narkoba. Hanya saja jabatan mentereng itu seakan berbanding terbalik dengan status tersangka pengedar narkoba yang disematkan kepada Pretty. Ya saya sebagai teman dan dia ini kan ketua dari SANI gitu ya. Jadi SANI itu Selebritis Artis Narkoba Indonesia gitu, anti narkoba. Nah, ya anti narkoba Indonesia. Nah, jadi kan saya kan juga sebagai anggota. Kita kan kerjasama sama BNN. Iya, gitu. Bara karena kasus ini diganti ketuanya. Ya mesti cepat ambil alih karena apa? Kita jangan sampai ke kosong ini ya, jangan sampai kosong ke organisasian ya. Kalau dibilang Pretty itu 2 tahun mengedarkan barang haram, itu nggak bener. Pretty bersih dari narkoba. Untuk alasan materi atau kesenangan, banyak yang tidak percaya jika sudah 2 tahun Pretty menekuni profesi sampingan sebagai pengedar barang haram. Pasalnya, di balik pesta gemerlap yang sering digelar Pretty, komedian bertubuh subur itu hidup sederhana di sebuah rumah kontrakan di kawasan Jakarta Utara.
Preti sebetulnya sih orangnya baik gitu. Kalau ada ikut acara gitu, dia ikut seperti 17-an, pilkada datang gitu diundang. Tapi kalau soal dia kesana kemari saya nggak tahu, maksudnya syutingnya dia kadang-kadang pulangnya malam jam 12 atau jam 2 gitu kan. Jadi saya nggak tahu gitu kehidupan dia kesananya gimana gitu. Sebenarnya itu rumah siapa sih? Itu dia ngontrak rumah Bapak Dani. Rumah Bapak Dani dia ngontrak udah lama juga. Ngontrak di situ dia selama 2 tahun ada. Di mata sahabat lamanya Gogon Sri Mulat, Preti adalah sosok yang lugu dan bersahaja. Sebagai mantan pecandu narkoba, Gogon bisa membedakan perilaku orang yang terkontaminasi dengan narkoba dengan yang tidak. Dekat banget waktu satu film kan satu frame ya, jadi kebetulan saya sama Preti jadi penjahatnya di film itu. Nah, tapi ya itu dia nggak mengenal narkoba sampai berapa tahun setelah film itu habis kan saya pisah. Tapi ya itu tadi tidak pernah dengar kalau Preti itu mengenal narkoba. Saya sempat tanya, kamu sekarang kegiatannya apa, Pret? Kegiatan saya ini Mas ngurusin barang-barang antik gitu aja. Terus oh ya udah nggak syuting lagi. Belum Mas, belum ini. Oh ya udah yang penting sehat aja ya. Iya. Jika terbukti melanggar pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika, Preti terancam hukuman 5-20 tahun penjara. Pemeran film Kejarlah Jodoh Kau Kutangkap itu bakal menjadi selebriti wanita kedua setelah Zarima Mirafsur yang didakwa sebagai pengedar narkoba. Lantas apa kata sejumlah selebriti tentang image selebriti yang lekat dengan dunia malam dan narkoba? Orang tuh mikirnya di dunia entertain itu rentan banget terhadap narkoba dan mungkin kebanyakan hampir semuanya mungkin make orang mikirnya gitu. Padahal juga enggak semuanya kayak begitu, dan juga sebenarnya bisa jadi di tempat-tempat pekerjaan yang lain juga seperti itu. Cuma karena kita di sini sorotan publik, even yang enggak ada pun bisa dijadiin ada. Yang sekarang lagi terjerat, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bahwa sebenarnya barang-barang seperti itu jangan kita konsumsi lah. Gue sendiri pernah merasakan hal itu. Dan gue sangat menyarankan sekali jangan pernah menggunakan narkoba. Karena apa? Karena itu sangat tidak menguntungkan dan akan jadi bumerang buat lu. Dan impact-nya tuh global, ke lu, ke keluarga, ke pekerjaan lu. Wah udah impact-nya global, nggak ada untungnya sama sekali. Status tersangka pengedar membuat Preti lebih sulit mendapatkan penangguhan penahanan. Lantas bagaimana dengan Axel Matthew Thomas, putra Jeremy dan Ina Thomas yang juga ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba? Seperti apa perkembangan rehabilitasi yang dijalani Amar Zoni di Lido Sukabumi? Narkotika dan obat bahan berbahaya alias narkoba. Ya, satu kata mematikan bagi siapapun yang pernah bersentuhan dengannya. Preti Asmara bukan yang pertama dan satu-satunya artis yang terbuai candunya. Memang, Preti terbukti tidak mengkonsumsi barang haram tersebut. Namun status tersangka sebagai penghubung pengedar ke pengguna narkoba di kalangan artis mengancam kebebasannya. Apalagi bukti-bukti yang ditemukan saat penggerebekan sangat akurat. Lantas, bagaimana dengan nasib Axel Matthew? Meski tes urin negatif dan tidak ditemukan barang bukti, anak Jeremy Thomas ini tetap diamankan. Selama sejam ke depan, saya Jis Purba akan membahas secara mendalam kisah dan kasus selebriti hanya di Obsesi Insight.